Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Niko Andas Putra, Validin Aristianfian, dan Karamaz Zikra Muhaddas ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Benih dengan dosen pengampu Bu Asnawati. Materi yang kami pelajari yaitu perkecambahan biji. Baik, langsung pada materi. Perkecambahan adalah pengaktifan kembali aktivitas pertumbuhan embryonik eksis di dalam biji yang terhenti untuk kemudian membentuk bibit. Tanda secara visual dan morfologis, terlihatnya radikal atau plomul yang menonjol keluar dari biji. Kemudian pemasakan biji atau maturation of seed. Periode pemasakan biji merupakan waktu perubahan yang terjadi pada biji dan sampai saat panen. Hal-hal yang terjadi pada periode pemasakan biji, perubahannya tentang kadar air biji, daya kecambah dan daya tumbuh biji, kemudian ukuran biji. Selanjutnya, kadar air biji. Umumnya, pada sedang mengalami fertilasi, kadar air kurang lebih 80% naik menjadi 85%, turun secara teratur. Kemudian mendekati pemasakan biji, kadar air kurang lebih 20% atau serilia. Kadar air dapat digunakan untuk menetapkan waktu panen. Misalnya, padian dan legumen dianen pada kadar air 20%. Kadar air tertinggi untuk panen 30%, jika lebih dari 30% tidak baik karena biji akan rapuh bila dikeringkan sampai kurang lebih 20%. Kemudian daya kecambah dan daya tumbuh biji. Biji dapat berkecambah setelah masak. Berdasarkan penelitian, sebelum masak morfologis tercapai, biji dapat juga berkecambah walau masih muda. Namun demikian, bibit dari biji muda biasanya lemah karena berat kering rendah, masih kecil, jaringan belum tumbuh dengan baik, dan belum masak. Kemudian perbedaan epigel dan hipogel. Epigel adalah munculnya radikal diikuti dengan memanjangnya hipokotil secara keseluruhan dan membawa kotiledon dan plomul ke atas permukaan tanah. Misalnya kedelai kacang merah, bayam, dan tomat. Kemudian hipogel adalah munculnya radikal diikuti dengan memanjangnya plomul. Hipokotil tidak memanjang ke atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di dalam kulit biji di bawah permukaan tanah. Misalnya jagung. Proses perkecambahan biji itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada imbibisi atau penyerapan air. Ini adalah tahap pertama yang terjadi saat biji mulai berkecambah. Biji yang kering menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Akibat penyerapan air ini, biji membengkak dan kulit mulai melunak. Tujuannya untuk mengaktifkan enzim-enzim yang tadinya tidur atau tidak aktif saat biji masih kering. Terus yang kedua ada aktivasi metabolisme. Setelah air terserap, proses metabolisme dalam biji mulai aktif. Enzim-enzim yang sudah aktif tadi mulai memecah cadangan makanan di dalam biji seperti pati, protein, dan lemak. Tujuannya agar cadangan makanan itu diubah menjadi energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Terus yang ketiga ada pertumbuhan embrio. Proses di mana embrio dalam biji mulai aktif kembali setelah dorman dan berkembang menjadi tanaman muda. Tujuan dari pertumbuhan embrio ini agar akar dapat menyerap air dan nutrisi untuk batang dan daun agar mendukung pertumbuhan selanjutnya. Terus yang ketiga itu ada munculnya daun sejati. Tahap akhir dari perkecambahan di mana tanaman mulai mandiri dan tidak lagi tergantung pada cadangan makanan dari biji. Tujuannya itu agar tanaman bisa mandiri dan bisa menghasilkan makanannya sendiri lewat cahaya matahari. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkecambahan? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu ada 2. Yang pertama faktor luar, kedua faktor dalam. Faktor luar ada air, suhu, cahaya, oksigen. Fungsi air pada perkecambahan biji yang pertama untuk melunakkan kulit biji, pengembangan embrio dan endosperm sehingga kulit biji robek. Fasilitas masuknya O2
ke dalam biji dan keluarnya CO2 hasil respirasi. Mengaktifkan fotoplasma dan alat transport makanan ke titik tumbuh. Penyerapan air oleh benih dipengaruhi sifat dari benih, termasuk kulit dan jumlah air yang tersedia pada embrium. Umumnya dibutuhkan air biji itu 30-50% untuk dapat suatu biji berkecambah atau titik kritis perkecambahan. Air yang berlebihan menghambat aerasi dan menimbulkan penyakit. Luas permukaan biji yang kontak dengan air pada keadaan faktor lainnya sama. Kecepatan penyerapan air oleh biji berbanding lurus dengan luas permukaan. Yang keenam, daya intramolecular suatu tenaga listrik. Apabila tenaga ini meningkat akan menyebabkan tekanan difusi air dan berarti turunnya kecepatan penyerapan air lambat. Air, lanjut suhu. Suhu memiliki dua jenis. Yang pertama ada tiga jenis suhu. Yang pertama suhu kardinal, suhu maksimum atau maksimum temperatur. Suhu paling tinggi di mana benih masih mampu berkecambah atau proses perkecambahan biji tidak akan terjadi selama periode waktu pendek atau pada biji. Suhu yang kedua suhu optimum temperatur, suhu di mana diperoleh perkecambahan terbesar dalam waktu paling singkat. Yang ketiga ada suhu minimum temperatur, suhu paling rendah di mana benih masih mampu berkecambah atau tidak akan terjadi selama periode waktu perkecambahan. Lanjut oksigen. Oksigen sifat perkecambahan, respirasi meningkat, O2 sangat diperlukan. Bila terbatas, proses perkecambahan akan terhambat. Misal dormansi pada biji berkulit tebal. Kalau tanpa O2 bebas, respirasi aerob misalnya pada padi. Lanjut ada cahaya. Klasifikasi benih berdasarkan pengaruh cahaya itu ada 3. Yang pertama memerlukan cahaya untuk mempercepat perkecambahan. Yang kedua tidak memerlukan cahaya. Dan yang ketiga dapat berkecambah pada gelap atau terang. Hubungan cahaya dan perkecambahan dikontrol pigmen atau fotokrom. Fotokrom bersifat reversible atau bolak-balik. Kekurangan cahaya atau gelap itu ada kecambahan yang etiolasi atau pemanjangan yang tidak normal pada hipotolik atau epitokoliknya, warna pucat dan lemah. Lanjut ada faktor dalam. Faktor dalam yang pertama itu ada tingkat kemasakan benih. Kemasakan benih berkaitan dengan cadangan makanan yang dimiliki oleh suatu tanaman. Selanjutnya yang belum masak atau berbeda berat kering. Lalu ada beda tingkat kemasakan, beda waktu untuk berkecambah. Lanjut ada ukuran benih, masih faktor dalam, ukuran benih atau biji berukuran besar mempercepat cadangan makanan yang lebih banyak daripada yang kecil. Itu untuk ukuran benih, terutama kandungan protein. Benih besar juga punya kecambah yang lebih berat. Selanjutnya ada dormansi. Sebenarnya hidup tetapi belum mau berkecambah, atau bisa dibilang benih lagi tidur. Penyebab dormansi itu ada 3. Yang pertama impermeabilitas kulit biji terhadap air atau gas. Yang kedua resistensi kulit biji terhadap pengaruh mekanis. Yang ketiga ada embrio yang rudimenter, dapat hilang dan
Kalau untuk perlakuan khusus untuk dormansi itu dia dapat hilang sendiri dan juga bisa dengan perlakuan khusus.